10 tahun berlalu sejak Caesar dan koloni keranya memilih untuk mengasingkan diri di pedalaman hutan, ternyata selama itu juga ras manusia telah mengalami bencana di mana wabah flu simian yang disebabkan oleh efek samping dari obat buatan Will telah menyebar ke seluruh dunia. Mulai dari PSBB, lockdown, berbagai cara dilakukan pemerintah untuk meminimalisir penyebaran wabah tersebut, namun tetap hanya 1 dari 500 orang atau gampangnya hanya ada sekitar 20 orang dari setiap kelurahan yang dapat bertahan melewati wabah tersebut. Kejadian itu pun menyebabkan krisis di seluruh belahan dunia dan mengakibatkan hancurnya tatanan masyarakat. Bahkan mereka yang masih berhasil selamat pun masih tetap harus bertahan hidup dengan keterbatasan sumber daya. Tapi sebaliknya, Caesar dan koloninya justru semakin berkembang dan bertambah besar, di mana semua kera telah menguasai kemampuan untuk menggunakan bahasa isyarat. Caesar yang saat itu sudah berkeluarga diperlihatkan mengajak anaknya yang bernama Blue Eyes untuk berburu bersama koloninya dengan maksud mempersiapkannya menjadi seorang pemimpin. Tapi namanya juga anak remaja, Blue Eyes yang masih bergejolak karena ingin menunjukkan kemampuan dirinya justru terkena masalah saat dia terpisah dari Caesar dan berhadapan dengan seekor beruang. Untungnya Caesar yang masih ada di sekitar situ langsung bertindak cepat dan memberikan sinyal kepada para kera lain untuk segera datang ke lokasi, di mana Koba yang pertama mendengarnya tanpa pikir panjang langsung melompat menyerang beruang itu dengan menggunakan tombaknya dan menyelamatkan mereka berdua. Setelah kejadian itu, mereka lalu kembali ke pemukiman dan disinilah diperlihatkan bagaimana Caesar bersama koloninya membangun sebuah peradaban kera di pedalaman hutan, gotong royong dan mengenyam pendidikan sejak dini yang membuat mereka bisa bertahan sampai sejauh ini. Kebetulan di hari yang sama, istrinya Caesar yang sedang mengandung juga melahirkan putra kedua mereka yang diberi nama Cornelius. Walaupun bayinya sehat, namun setelah melahirkan, ibunya justru jatuh sakit sementara mereka tidak bisa berbuat banyak karena saat itu mereka masih belum mampu membuat obat-obatan, sedangkan Caesar sendiri juga sudah tidak mengetahui kabar Will setelah 10 tahun berlalu sejak virus simian melanda. Di samping itu juga, sama sekali tidak ada tanda-tanda kehidupan manusia di sekitar mereka. Namun keesokan harinya terjadi sesuatu yang mengejutkan di mana Blue Eyes dan Ace, anaknya Rocket yang sedang mencari ikan, tidak sengaja bertemu manusia yang memasuki wilayah mereka yang secara refleks menembak Ace karena panik. Untungnya pelurunya hanya nyerempet, tapi orang itu ternyata juga tidak sendiri karena setelah menembak Ace, dirinya yang masih ketakutan kemudian memanggil rombongannya yang berada tidak jauh dari sana. Di sisi lain, suara tembakan yang terdengar sampai ke markas koloni kera kemudian memancing Caesar dan ratusan pengikutnya untuk segera mendatangi lokasi suara itu berasal, di mana beberapa kera yang melihat kondisi Ace pun langsung emosi dan berniat untuk menyerang manusia-manusia tersebut, namun untungnya masih dapat segera dihentikan oleh Caesar. Salah seorang dari mereka yang bernama Malcolm yang melihat para kera tersebut berkomunikasi lalu menyadari kalau Caesar dan koloninya bukanlah koloni kera biasa, di mana dia lalu mencoba menjelaskan kepada Caesar kalau kedatangannya sama sekali tidak bermaksud untuk mengganggu koloni para kera tersebut. Walaupun manusia-manusia itu terlihat takut, namun Caesar tetap harus berhati-hati demi keberlangsungan koloninya, sehingga dia kemudian memerintahkan Koba untuk diam-diam mengikuti mereka sampai ke markas mereka.
Ternyata Malcolm dan timnya adalah bagian dari sekelompok masyarakat yang berhasil bertahan dari infeksi virus, di mana mereka dikirim ke dalam hutan untuk memeriksa bendungan pembangkit listrik setelah persediaan sumber daya mereka mulai menipis, tanpa mengetahui kalau Caesar dan koloninya telah menghuni tempat tersebut. Sementara itu, Koba yang sebelumnya diperintahkan untuk mengikuti Malcolm pun bergegas kembali setelah melihat kalau ternyata ada sekelompok manusia di dekat wilayah mereka dan meminta Caesar untuk segera mengambil tindakan sebelum manusia-manusia itu menyerang mereka lebih dulu. Namun menurut Maurice, hal itu akan sangat beresiko karena mereka belum mengetahui seberapa banyak jumlah senjata mereka yang tentu saja bisa menjadi blunder jika mereka salah mengambil langkah. Sebenarnya Caesar sendiri di sini tidak ingin jika sampai terjadi perang antara kera dan manusia, karena bagaimanapun hasilnya, perang hanya akan membawa kehancuran bagi kedua belah pihak. Namun menyadari kalau keinginannya berdamai bukan berarti pihak lain bisa menerimanya begitu saja, di mana akhirnya untuk menunjukkan ketegasannya, Caesar berkata kalau dia akan mengambil tindakan keesokan harinya. Di sini, Koba kemudian berbicara secara empat mata dengan Caesar, di mana dia tetap akan menghormatinya sebagai seorang pemimpin sekaligus sosok yang telah membebaskannya dari lab, dan untuk itu, Koba tetap akan patuh kepadanya. Dia hanya terlalu membenci pihak manusia yang telah melakukan hal kejam kepadanya selama di lab, dan tidak ingin jika sampai para manusia itu kembali menindas spesies mereka. Untuk itu, mereka harus menunjukkan kekuatan koloni para kera. Singkat cerita, keesokan paginya, Caesar akhirnya mengambil tindakan dengan membawa angkatan perang koloninya pergi ke lokasi pengungsian manusia. Namun hal itu dia lakukan bukan untuk memulai perang, melainkan hanya untuk memperingatkan manusia agar mereka tidak kembali ke hutan dan mengusik koloni mereka. Dan jika hal itu sampai terjadi, maka Caesar tidak akan ragu untuk mengerahkan lebih banyak pasukannya untuk berperang dengan manusia. War! Do but will fight if we must. Kemunculan Caesar dan koloninya yang berjumlah ratusan itu pun kemudian membuat orang-orang kena mental khawatir kalau mereka akan terinfeksi flu simian yang telah memusnahkan sebagian besar umat manusia termasuk keluarga mereka, di mana kemudian Dre, orang yang dipercaya untuk menjadi ketua RT di sana, lalu berusaha untuk menenangkan mereka. Dre berkata kalau mereka tidak perlu terlalu mengkhawatirkan soal virus karena seharusnya sistem imun mereka sudah membuat mereka kebal, dan di sisi lain mereka mempunyai cukup senjata jauh melebihi apa yang dibutuhkan untuk menghabisi seluruh kera tersebut. Menurutnya hal yang lebih urgent adalah mencari cara untuk bisa mencapai bendungan karena persediaan bahan bakar mereka sudah mulai menipis, yang artinya mereka akan kehilangan daya listrik jika tidak segera mengaktifkan PLTA di sana. Dan untuk itu, dia berjanji akan berusaha menemukan jalan keluar untuk permasalahan tersebut. Sampai di sini tidak ada cara lain selain mengusir para koloni kera tersebut untuk menguasai bendungan. Namun alih-alih melakukan hal itu, Malcolm mempunyai ide buruk di mana dia akan kembali ke hutan untuk bicara dengan Caesar karena entah kenapa dia seperti punya feeling kalau Caesar akan mengerti dengan maksud mereka dan menghindari peperangan. So tanpa membuang waktu, Malcolm pun kembali membawa timnya pergi ke hutan. Namun kali ini hanya dia sendiri yang akan turun sementara yang lainnya diminta untuk menunggu di dalam mobil. Singkat cerita, Malcolm akhirnya mulai memasuki wilayah koloni Caesar dan ditangkap oleh skuad gorila yang berjaga di garis depan, di mana dia lalu dibawa untuk menemui Caesar. Malcolm lalu berusaha menjelaskan kepada Caesar tentang maksud dan tujuannya, di mana dia juga sama sekali tidak bermaksud untuk melanggar peringatan Caesar sebelumnya untuk tidak kembali ke sana. I need to show you something. Untungnya Caesar yang dibesarkan oleh ras manusia bukanlah tipe kera yang gegabah dalam mengambil keputusan dan bersedia memberikan kesempatan kepada Malcolm untuk menunjukkan maksudnya, yang mana hal itu juga sekaligus menunjukkan tingkat kecerdasan Caesar yang sudah mulai semakin matang. Menyadari hal itu, Malcolm pun bergegas membawa Caesar menuju ke bendungan untuk menjelaskan tujuannya sambil meminta izin agar timnya diperbolehkan bekerja di sana untuk mengaktifkan kembali PLTA di bendungan tersebut.
Malcolm berani menjamin kalau mereka tidak akan berbuat macam-macam, apalagi sampai merebut markas koloni Caesar dan akan segera pergi setelah berhasil menghidupkan PLTA tersebut. We can stay. Di sisi lain, Koba yang dari awal memang sangat membenci kehadiran manusia, lalu mencoba memperingatkan Caesar tentang keputusannya dan berkata kalau para manusia itu justru akan tambah berbahaya jika mereka mendapatkan listrik dan tinggal menunggu waktu, ras manusia akan kembali semena-mena terhadap mereka. Namun, Caesar beralasan kalau para manusia terlihat sudah mulai putus asa dan jika mereka melarang Malcolm, cepat atau lambat para manusia juga pasti akan menyerang mereka. Walaupun sempat terbawa emosi, namun Koba langsung tersadar dan segera meminta maaf begitu Caesar mulai menunjukkan haki kepemimpinannya. Singkat cerita, Caesar pun lalu memperbolehkannya, namun dengan syarat mereka harus menyerahkan semua senjata mereka tanpa pengecualian, di mana para koloni kera kemudian mulai mengawal tim Malcolm sampai ke bendungan dan mengawasi pekerjaan mereka. Sementara Koba yang masih tidak bisa mempercayai manusia, lebih memilih untuk diam-diam kembali ke kota untuk menyelidiki para manusia, di mana dari sana dia kemudian melihat kalau para manusia itu ternyata menyimpan banyak sekali senjata yang dia duga akan digunakan untuk menyerang koloni kera. Di sini dia sempat ketahuan oleh pihak manusia yang berjaga, namun dengan cerdas dia menyembunyikan kebenciannya dan berpura-pura menjadi kera biasa yang tersesat sehingga tidak dinilai berbahaya. Dari sini Koba pun bergegas kembali untuk memperingatkan Caesar tentang apa yang baru saja dia lihat. Balik ke bendungan, sempat terjadi sebuah insiden di mana saat Malcolm dan yang lainnya terkena kecelakaan kerja, para koloni kera justru membantu mereka di mana hal itu membuat sekat antara kedua belah pihak seakan menghilang untuk beberapa saat. Hey buddy. Sampai sebuah kejadian terjadi di mana salah satu anggota tim Malcolm yang beban kedapatan masih menyimpan senapan yang padahal Caesar sudah melarang mereka sebelumnya. Akibatnya karena telah melanggar perjanjian sekaligus kehilangan kepercayaan Caesar, mereka pun langsung diusir dari tempat tersebut. Leave now! Disinilah contoh keegoisan satu orang, seluruh tim harus menanggung konsekuensi. Namun mengingat kembali kalau bendungan itu adalah satu-satunya harapan, Malcolm kemudian nekat dan memutuskan untuk kembali menemui Caesar sebelum kelompoknya pergi dari sana. Dan ketika Malcolm menerobos masuk ke dalam rumah Caesar, disinilah dia kemudian tidak sengaja melihat istri Caesar yang sedang sakit dan berinisiatif untuk menolongnya dengan memberikan obat-obatan yang dibawa oleh rekannya. Help you. Walaupun belum sepenuhnya percaya kepada Malcolm dan timnya, namun Caesar akhirnya memberikan satu lagi kesempatan dan membiarkan mereka tinggal 1 hari lagi untuk menyelesaikan pekerjaan mereka. Dan juga sebagai bentuk terima kasih karena sudah mengobati istrinya, Caesar juga berkata kalau koloninya akan ikut membantu agar pekerjaan Malcolm bisa selesai hari itu juga. April help. Sementara itu, Koba yang baru saja kembali dari kota langsung bergegas mencari Caesar dan terlihat sangat marah ketika mengetahui kalau para koloni kera justru membantu para manusia menyelesaikan pekerjaannya. Belum sempat memberitahu kalau para manusia menyimpan segudang penuh amunisi yang lebih dari cukup untuk menghabisi mereka sekaligus. Dengan dipenuhi rasa amarah, Koba pun langsung pergi ke bendungan dan berteriak kalau Caesar lebih menyukai manusia daripada koloninya sendiri. Caesar love humans. Di sini Caesar pun terpaksa memberikan pelajaran kepada Koba dengan menghajarnya, di mana hal itu juga dia lakukan sekaligus untuk menunjukkan dominasinya sebagai alpha atau pemimpin di koloni tersebut yang harus mereka patuhi. Dan dengan kondisi yang sudah babak belur, Koba akhirnya meminta maaf kepada Caesar dan pergi tanpa sempat memberitahu kalau manusia telah bersiap untuk perang. Forgive me. Seperti ABG labil pada umumnya, Blue Eyes pun justru terlihat lebih memilih memihak Koba karena menganggap kalau Caesar lebih membela para manusia daripada spesiesnya sendiri.
Di mana malam harinya, Koba memberi pesan kepada Blue Eyes kalau apa yang dia lakukan sebelumnya tidak lain adalah untuk melindungi Caesar karena dia sama sekali tidak percaya terhadap manusia. Dan sekarang berhubung Caesar sudah tidak lagi percaya kepadanya, Koba meminta Blue Eyes untuk melindungi ayahnya karena dia khawatir sikap Caesar terhadap manusia cepat atau lambat justru akan membunuhnya. Namun apa yang dilakukan Koba ternyata hanya sebagian kecil dari rencananya karena keesokan harinya dia diam-diam kembali ke kota bersama dengan anak buahnya untuk mengambil senjata dengan kembali berpura-pura bodoh dan begitu para penjaga kehilangan kewaspadaannya, padahal di sisi lain Malcolm dengan dibantu oleh Caesar dan koloninya telah berhasil membangkitkan PLTA dan menyalurkan listrik sampai ke tempat pengungsiannya, di mana hal itu seharusnya bisa jadi awal yang baru bagi hubungan antara manusia dan kera. Namun Koba yang tidak menginginkan hal itu lebih memilih untuk berkhianat dan diam-diam menembak Caesar menggunakan senjata yang dia curi, sehingga membuat kejadian itu tampak seperti perbuatan manusia. Tidak hanya itu, Koba sebelumnya juga diam-diam menyulut api untuk mendramatisir keadaan, di mana ketika Blue Eyes menemukan senjata curiannya, Koba mengatakan kalau pihak manusialah yang telah membunuh Caesar dan langsung memprovokasi seluruh koloninya yang sudah sangat marah untuk menyerang manusia demi membalaskan kematian Caesar. Dengan cepat, mereka pun langsung menguasai gudang senjata dan mengambil semua senjata yang ada di sana untuk mempersenjatai diri. Sementara para manusia yang masih bersuka cita karena telah mendapatkan lagi daya listrik, sama sekali tidak siap dengan serangan mendadak tersebut di mana mereka hanya bisa bertahan dengan senjata seadanya. Meskipun begitu, mereka tetap melakukan perlawanan sehingga tidak sedikit juga korban yang berjatuhan dari pihak koloni kera yang menyerang secara terang-terangan dengan membabi buta. Sampai pada suatu momen, seorang manusia menggunakan kendaraan lapis baja dari belakang barisan koloni kera, di mana hal tersebut justru dimanfaatkan oleh Koba untuk menembus benteng pertahanan ras manusia sehingga mereka dapat menguasai tempat tersebut. Keesokan harinya, Malcolm dan timnya yang sebelumnya sembunyi untuk menghindari Koba akhirnya keluar dan berniat bergegas kembali ke kota. Namun sebelum sampai ke mobil, mereka tidak sengaja melihat tubuh Caesar tergeletak di semak-semak yang ternyata masih menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Menyadari hal itu, mereka pun bergegas membawanya ke tempat aman untuk segera mengobati luka-lukanya. Where are we gonna go? Kembali ke kota di mana Koba dan koloni kera sudah mulai menguasai wilayah tersebut dan menangkap hampir semua warga yang ada di sana, sempat terjadi insiden di mana Ash menolak perintah Koba untuk menghabisi salah seorang manusia karena dia menyadari kalau Caesar tidak mungkin melakukan hal itu. Alhasil Koba yang emosi kemudian tanpa ragu menghabisi Ash dengan melemparnya dari lantai atas dan berkata kalau mulai saat ini dialah yang memimpin koloni kera tersebut. Follow. Koba. No. Selain memenjarakan manusia, Koba juga menahan Maurice, Rocket, dan semua kera yang dianggap pengikut setia Caesar, di mana hal itu akhirnya membuat Blue Eyes tersadar kalau apa yang dilakukan Koba sebenarnya adalah hal yang salah. Namun karena Blue Eyes sendiri tidak mempunyai kekuatan untuk melawan, dia tidak punya pilihan lain selain mengikuti perintah Koba. Di sisi lain, Caesar diperlihatkan telah sampai di rumah milik Will, tempat di mana dia dibesarkan yang sudah lama kosong, di mana Caesar berkata kalau yang menembaknya adalah seekor kera yang sengaja menyulut peperangan dengan ras manusia.
Masalahnya setelah rekan Malcolm memeriksa luka Caesar yang ternyata harus segera dioperasi, mereka tidak membawa peralatan yang dibutuhkan, sedangkan satu-satunya cara untuk menyudahi peperangan tersebut adalah Caesar. So di sini, Malcolm terpaksa harus kembali ke kota untuk mengambil peralatan yang dibutuhkan untuk proses operasi. Singkat cerita, setelah diam-diam menyelinap dan menghindari patroli koloni kera, Malcolm akhirnya berhasil mendapatkan peralatan operasi yang dia butuhkan. Tapi saat sedang mencari jalan keluar, Malcolm tidak sengaja bertemu dengan Blue Eyes yang kebetulan juga ada di sana. Untungnya Blue Eyes yang pada dasarnya juga tidak berniat untuk membunuh siapapun, dia kemudian berpura-pura tidak tahu dan meninggalkan Malcolm sebelum akhirnya Malcolm memberitahukan bahwa ayahnya sebenarnya masih hidup dan sedang berusaha diselamatkan oleh rekannya. He's alive. Tanpa pikir panjang, Blue Eyes pun langsung ikut dengan Malcolm ke rumah lama Caesar untuk melihat keadaannya, di mana disinilah dia akhirnya mengetahui kalau Koba sebenarnya telah berkhianat dan mengkambing hitamkan manusia untuk memprovokasi koloni kera dan memulai perang semata-mata hanya untuk melampiaskan kebenciannya terhadap manusia. Koba. We need to do this now. Blue Eyes sendiri pun akhirnya menyadari kesalahannya selama ini dan langsung meminta maaf pada ayahnya sambil berkata kalau dia akan membantunya untuk melawan Koba. Let me help you. Langkah pertama yang dilakukan Blue Eyes adalah memberitahu loyalis ayahnya, Maurice Rocket dan yang lainnya bahwa Caesar masih hidup agar mereka bisa bersiap untuk melakukan perlawanan. Lalu setelah memastikan kalau Maurice dan yang lainnya sudah ready, mereka pun mulai menjalankan rencana pelarian dengan membuat keributan untuk memancing para kera yang berjaga di sana dan menggulingkan bis yang menjadi kurungan mereka untuk menumbangkan para kera penjaga sekaligus. Blue Eyes kemudian membawa Maurice dan kera lainnya keluar dari kota dan bertemu dengan Caesar yang selama ini mereka kira telah tewas. Dan sampai di sini, dengan dibantu oleh Malcolm, mereka lalu bergegas menuju tempat Koba berada menggunakan jalur-jalur rahasia untuk menghindari koloni kera yang berpihak pada Koba. Namun saat melewati terowongan, mereka justru dihadang oleh kelompok Dre yang sedang bersembunyi, di mana Malcolm lalu menyuruh Caesar untuk pergi bersama koloninya lewat jalur lain, sementara dia akan mengalihkan Dre. Setelah memastikan kalau Caesar dan koloninya sudah aman, Malcolm kemudian menghampiri Dre yang saat itu ternyata sedang mempersiapkan rangkaian bom untuk menghancurkan seluruh menara itu sekaligus dengan Koba dan semua koloni keranya. Di sini, Malcolm berusaha menjelaskan kalau Caesar dan koloninya juga sedang berusaha untuk menghentikan Koba dan mereka harus memberinya kesempatan. Tapi karena memang cukup sulit mempercayai cerita yang tidak masuk akal tersebut, di mana Dre yang tidak pernah bertemu dengan Caesar hanya melihat keganasan Koba, membuatnya berpikir kalau semua kera tersebut hanyalah binatang liar sehingga memaksa Malcolm untuk melakukan sesuatu yang lebih intimidatif. They want what we want to survive. Sementara itu, Caesar yang kondisinya masih belum fit 100% akhirnya diperlihatkan telah sampai di puncak menara yang mana membuat seluruh koloni kera yang ada di sana heran bagaimana Caesar masih hidup. Di mana Koba yang sudah terlanjur basah pun mau gak mau harus menghadapi Caesar di depan seluruh koloni kera untuk mempertahankan posisi pemimpin yang telah dia rebut sebelumnya. Apes win war! Koba menganggap kalau dia telah berhasil memimpin koloni tersebut memenangkan perang melawan manusia. Selain itu, Koba juga menganggap kalau Caesar adalah kera yang lemah dan tidak pantas untuk menjadi seorang pemimpin. Caesar. Weak. Sampai di sini, adu mekanik untuk memperebutkan posisi pemimpin pun akhirnya kembali terjadi di mana Caesar dengan kondisi luka yang belum benar-benar sembuh harus memikirkan rencana untuk melawan Koba. Dia memanfaatkan apa yang ada di sekitar di mana dia akhirnya mendapatkan kesempatan setelah Koba terluka dan melihat hal itu, Caesar secara terus-menerus mengincar luka tersebut.
Namun ketika mereka berdua sedang sibuk bertarung, Malcolm yang dari tadi menahan Dre di bawah justru sempat kecolongan sehingga Dre berhasil mengambil detonator yang telah disiapkan sebelumnya. Tanpa pikir panjang, dia pun segera mengaktifkan bomnya dan seketika itu juga menara tersebut pun mulai liut dan membuat beberapa kera yang berada di menara tersebut terjebak reruntuhan. I'm saving the human race. Melihat hal itu, Caesar pun langsung meninggalkan pertarungannya dan lebih memilih untuk menyelamatkan beberapa kera yang ada di dekatnya. Namun berbeda dengannya, Koba tidak memperdulikan kera lain dan justru memanfaatkan hal itu untuk melimpai Caesar dan berusaha menghabisinya dengan senjata. Disinilah Blue Eyes lalu mengalihkan perhatian Koba, di mana hal itu langsung dimanfaatkan oleh Caesar dengan nekat melompat ke arah Koba. Dan disinilah untuk pertama kalinya dia melanggar prinsipnya sendiri, yaitu untuk tidak membunuh sesama kera. Not kill. You are not ape. Sampai di sini pun Caesar sangat menyadari bahwa kesalahan yang telah dilakukan Koba tidak akan berhenti di sini, karena mulai saat ini manusia akan menilai kera sebagai ancaman dan sesuai dengan sifat mereka. Sebelum semua kera punah, manusia tidak akan berhenti memburu mereka. Di mana hal itu juga menjadi ending di film yang kedua dan kita akan lanjut ke film yang ketiga.